Selamat siang, di sini saya akan melakukan pemeriksaan status klinik tentang kasus Bel Palsi. Di sini saya sebagai sebagai fisioterapi dan teman saya sebagai pasiennya. Apa sih itu Bel Palsi? Bel Palsi merupakan suatu kelainan pada nerve vagus yang disebabkan kelemahan atau kelumpuhan pada otot di suatu wajah. Suatu keadaan ketidaksimetrisan wajah ini dikarenakan adanya penurunan fungsi nerve vagus yang mengakibatkan ketidakseimbangan kekuatan pada kedua sisi wajah. Tok, selamat siang Bu, permisi. Iya, silakan masuk Bu. Silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan, saya fisioterapi yang bertugas hari ini. Nama saya Sema. Untuk Ibu namanya siapa? Perkenalkan diri. Nama saya Elva Ristianti. Umurnya? Umur saya 20 tahun. Jenis kelamin? Perempuan. Agamanya? Islam. Kerjaan? Mahasiswa. Alamatnya? Krakya. Baik Ibu. Keluhan Ibu utama apa? Tiba-tiba itu saat bangun itu ada kemencongan pada wajah saya sebelah kiri. Riwayat penyakit sekarang. Sejak 3 hari yang lalu, pada saat bangun tidur pagi hari, riwayat penyakit dahulu. Pasien tersebut pernah mengalami infeksi virus herpes simplex virus pada saat remaja dan dokter menyatakan bahwa pasien mengalami Bel Palsi dan diberikan obat aclovir. Riwayat pribadi pasien merasakan nyeri pada telinga kanan dan kelopak mata kanan tidak bisa menutup dengan sempurna. Pasien juga mengeluhkan sulit mengontrol air liurnya sehingga sering keluar dari mulutnya serta kesulitan pada saat berkumur. Oke, kita akan masuk pada pemeriksaan fisik terhadap vital, yaitu ada infeksi statis. Hasil dari infeksi statis adalah asimetri pada wajah, yaitu merah ke kiri dan yang lemah pada titik sisi kanan. Dinamis, pasien tidak mampu mengangkat alis ke kanan. Asimetrisnya saat bibir senyum, saat berbicara merah ke kiri, tidak mampu menutup dan mengedipkan pada mata kanan, tidak mampu mencucu atau bersiul, meniup serta sulit saat menggerakkan hidung dan tidak terlihat adanya kerutan di sisi kanan. Oke, itu kita ada tanda-tanda vital pemeriksaan. Di sini. Sama wes kan wes tak.
Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan denyut nadi. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pernafasan. Untuk hasilnya, tekanan darah yaitu 120/80, denyut nadinya 80, pernafasan 20, temperaturnya 37,5, tinggi badan 150, berat badan 40. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan palpasi. Palpasi yang kita lakukan sesuai dengan skronia tersebut didapatkan hasil sisi wajah sebelah kanan terasa lebih kaku atau keras dibandingkan wajah sebelah kiri. Kemudian terdapat penurunan tonus otot pada wajah sisi kanan dan tidak adanya nyeri tekanan. Yaitu selanjutnya ada tes refleks kornea menurun, gerak dasar. Yaitu gerak dasar ada tiga, gerak aktif, gerak pasif, gerak aktif melawan tahanan. Untuk gerak aktif didapatkan pada pasien itu sebelum mampu mengangkat alis pada bagian kanan, pasien belum mampu menutup mata pada sisi kanan, pasien belum sempurna dalam menggerakkan mulut ke sisi kanan, belum mampu bersiul, dan pasien belum mampu menggerakkan alis ke sisi medial serta belum mampu mengembang-kembiskan hidung. Untuk gerakan pasif itu tidak dilakukan selama pasien mampu melakukan gerakan aktif. Untuk intrapersonal, pasien merasa malu saat berinteraksi dan khawatir bentuk wajahnya tidak kembali normal. Fungsional dasar, kesulitan meniup, bersiul, mengunyah dan di sisi kiri dan menutup mata saat tidur. Untuk lingkungan aktivitas, lingkungan kerja banyak berinteraksi sosial sehingga wajah asimetris mempengaruhi kepercayaan diri. Untuk pengukuran selanjutnya yaitu ada pengukuran fungsi otot, yaitu kita menggunakan Gulf-Voice Scale, yaitu pemeriksaan motorik untuk mengevaluasi kemampuan motorik serta menilai kesimetrisian pada wajah. Nah, untuk pengukuran sendiri itu ada 5 poin, yaitu pada posisi istirahat, mengurutkan dahi dan menutup mata, dan tersenyum dan bersiul. Untuk nilainya normal istirahat itu nilainya 20, mengurutkan dahi nilainya 10, posisi menutup mata nilainya 30, posisi tersenyum nilainya 30, posisi bersiul 10. Nah, untuk kriteria skor normal itu ada skornya 100, prognosis baik 70-99, prognosis cukup 30-69, prognosis buruk 0-29. Untuk skornya sendiri itu totalnya adalah 16,4. Untuk diagnosis fisioterapinya ada body tension and body
fungsi tubuh, yaitu ada 3. 1. Penurunan kekuatan otot wajah kiri. Yang kedua ada penurunan koordinasi asimetri wajah. Yang ketiga ada penurunan refleks korneal. Aktivitas sulit meniup, bersiul, mengunyah, dan menutup mata. Partisipasi keterlibatan seseorang dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Adanya penurunan percaya diri saat bergaul di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja ataupun di lingkungan rumah. Nah, untuk program sendiri dari program atau rencana dari fisioterapi itu yang pertama untuk jangka pendek untuk meningkatkan kekuatan otot wajah dan pada sebelah kanan, mengurangi spasme kaku pada otot wajah, meningkatkan fungsional wajah, dan mencegah komplikasi lebih lanjut kontraktur pada otot wajah. Nah, untuk jangka panjangnya yaitu meningkatkan fungsional otot wajah dan mencegah komplikasi lebih lanjut seperti kontraktur pada wajah. Yang kedua ada tindakan fisioterapi itu ada 3, yaitu yang pertama massage, yang kedua menggunakan infrared, yang ketiga mirror exercise. Yang ketiga ada tindakan promotif atau preventif. Yang pertama ada edukasi perlindungan mata, yang kedua menghindari paparan angin langsung atau AC, yang ketiga mengolah stres, yang keempat mengatur pola tidur. Pelaksanaan fisioterapi. Yang pertama itu ada massage. Massage sendiri itu bertujuan untuk mengurangi spasme atau kekakuan, rasa tebal serta meningkatkan kekuatan otot pada wajah. Diaplikasikan selama 10 menit pada kedua sisi wajah. Yaitu langkah-langkah massage itu ada 6. Yang pertama, massage diberikan pada wajah yang lesi atau bisa di kedua sisi. Tuangkan media pelicin, contohnya kayak BB oil, terus tuangkan di tangan terapis, kemudian usapkan pada wajah pasien dengan gerakan stroking menggunakan seluruh permukaan tangan. Langkah yang ketiga itu lakukan gerakan everbase secara gentle. Yang keempat dilanjutkan dengan menggunakan figure knanding dengan jari-jari dengan cara memberikan tekanan dan gerakan melingkar. Yang langkah kelima itu ada lakukan tapping dengan jari-jari. Langkah terakhir lakukan gerakan everbase kembali. Yang kedua menggunakan infrared. Untuk infrared diletakkan tegak lurus pada wajah pasien, kurang lebih jaraknya 45-60 cm. Untuk alat pelindungnya yang dipakai pasien itu menggunakan kacamata pelindung untuk mencegah paparan dari sinar inframerah. Yang ketiga itu ada mirror exercise, dilakukan di tempat yang tenang dengan tujuan agar pasien dapat lebih fokus berkonsentrasi terhadap latihan-latihan gerakan pada wajah. Pemberian mirror exercise dapat meningkatkan kekuatan otot-otot wajah dan kemampuan fungsional pada otot wajah. Beberapa gerakan mirrornya itu yang pertama ada posisikan bibir Anda sambil tersenyum dengan terlihat gigi. Yang kedua, posisikan bibir Anda sambil tersenyum dengan tidak terlihat gigi. Yang ketiga, gerakan bibir ke samping, ke kanan dan kiri. Keempat, posisikan mulut terbuka atau mengucap A. Yang kelima ada mengembungkan kedua pipi. Keenam, tersenyum sinis ke samping salah satu sisi pada otot elevator anguli. Yang ketujuh ada membuka mata dengan lebar, mengurutkan dahi, mengangkat alis, gerakan dagu bawah tapi jangan sampai mulut terbuka dan rasakan otot-otot leher tertarik. Yang terakhir ada buka rahang bawah. Nah, untuk prognosisnya itu terdiri 75-90% wajah kembali normal dalam beberapa minggu atau 1-2 bulan, 10-15% untuk mengalami kerusakan permanen. Tetapi prognosis ini juga tergantung pada tingkat klasifikasi cedera pada saraf. Ada juga faktor dari usia di atas 60 tahun, paralisis komplit, penurunan fungsi atau pengecapan atau aliran salvia pada sisi yang lumpuh, dan nyeri pada bagian belakang telinga dan berkurangnya air mata. Nah, untuk evaluasinya sebelum dilakukan penyinaran dan saat penyinaran evaluasinya bisa ditanyakan pada pasien apakah pasien itu merasakan panas atau tidak. Jika pasien terasa panas, untuk jaraknya agar dijauhkan. Untuk waktu pelaksanaannya infrared yaitu 15 menit. Hasil terapi akhir simetri wajah meningkat, pasien mampu menutup mata dan fungsi meniup dan mengunyah lebih baik. Oke, sekian dari kami untuk kasus pil PASI.